Setelah Xiaoyan dan juga Feng Qing'er bersiap di posisi mereka masing-masing, pertarungan untuk menentukan siapakah yang terbaik antara Feng Qing'er dengan Xiaoyan pun akhirnya dimulai. Kemudian sebuah badai dogi bercampur kilatan petir pun melonjak dari tubuh Feng Qing'er dan segera menyebar ke seluruh arena kompetisi. Harus diakui kalau bakat pelatihan Feng Qing'er memang sangatlah tinggi. Bahkan mampu menyatukan dua kekuatan dogi yang berbeda dengan sangat sempurna. Kekuatan angin dan juga petir benar-benar menghasilkan daya hancur yang sangat kuat dan jauh melebihi pelatihan dogi biasa. Tak disangka Feng Qing'er mampu bersaing dengan para ahli yang jauh lebih kuat darinya, bahkan sekelas Dozong di masa Feng Qing'er masih dohuang. Hal ini mirip dengan kekuatan rahasia Xiaoyan saat melawan Yun San. Sementara Xiaoyan masih terjebak dalam pemikiran, tiba-tiba serangan Feng Qing'er pun tiba-tiba melesat dengan kecepatan tinggi dan langsung menyerangnya Xiaoyan. Xiaoyan yang dapat menghindari serangan ini dengan mudah, tetapi dia juga menyadari kalau serangan tersebut tidak sesederhana seperti penampilannya. Jika ahli setingkat Do Huang sampai terkena serangan itu, kemungkinan mereka akan langsung mengalami luka serius. Setelah beberapa pertukaran akhirnya berhasil menemukan celah dan langsung melancarkan serangan balik dengan bantuan api surgawi miliknya. Namun di saat yang bersamaan Feng Qing'er tiba-tiba menarik selendangnya dan menciptakan serpihan kain yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap serpihan kain itu pun berputar dan menyerbu Xiaoyan dari segala arah. Beruntung di situ Xiaoyan sempat bereaksi dan segera mengaktifkan teknik 6 penguasa pedang naga untuk membentuk sebuah pertahanan. Meskipun pertahanan ini sangatlah kuat, tetapi semua orang bisa menyaksikan kalau Xiaoyan tampaknya mulai terdesak oleh serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Feng Qing'er. Setelah benturan terjadi cukup lama, serpihan kain petir yang menyerbu Xiaoyan pun menunjukkan sebuah doki yang sangat besar dan perlahan berubah menjadi seekor poniks warna-warni berukuran besar. Sesaat kemudian Feng Qing'er lantas memberikan setetes darah miliknya ke dalam poniks tersebut. Begitu tetesan darah memasuki tubuhnya, ponik warna-warni itu pun tampak menjadi hidup dan jauh lebih ganas dari sebelumnya. Feng Qing'er yang berada di langit pun lalu mengaktifkan salah satu teknik terkuat Pavilion Fengli. Begitu teriakan Feng Qing'er terdengar, sebuah pilar energi pun tiba-tiba melonjak dari mulut poniks warna-warni yang dia ciptakan. Dengan ekspresi tajam, Feng Qing'er yakin kalau serangan ini seharusnya sudah cukup untuk mengambil nyawa Xiaoyan. Perubahan di atas arena itu secara alami membuat ekspresi Feng Zunzi berubah menjadi serius. Le Zunze yang menyadari hal ini pun sontak waspada dan bersiap untuk bertindak jika Feng Zunzi sampai ikut campur dalam pertarungan tersebut. Di saat ketegangan terus menyebar ke seluruh sudut arena, pertahanan Xiaoyan pun perlahan runtuh dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Namun di saat yang bersamaan semua orang bisa melihat ada sebuah teratai api hijau giok yang tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, pilar energi di mulut poniks warna-warni tampak semakin memadat dan akhirnya melesat cepat hingga bertabrakan dengan teratai api milik Xiaoyan. Begitu kedua serangan mematikan ini saling bertabrakan, gesekan yang terjadi secara alami menimbulkan retakan dimensi di sekitarnya. Pada saat ini seluruh tatapan mata benar-benar terfokus ke arah terjadinya benturan tersebut. Meskipun sinar laser sangat kuat, tetapi mereka bisa melihat kalau teratai api hijau giok milik Xiaoyan jauh lebih unggul. Setelah gesekan terjadi lebih dari 2 menit, serangan Feng Qing'er itu pun perlahan meredup dan akhirnya lenyap sepenuhnya. Semua orang yang hadir jelas mengerti seberapa kuat teknik Wine Killing Finger yang digunakan oleh Feng Qing'er. Namun siapa sangka teknik tersebut akan dikalahkan oleh sebuah teratai api yang belum pernah muncul di dataran tengah sebelumnya. Feng Zuzi yang awalnya tegang pun perlahan merasa tenang setelah menyaksikan kemampuan Xiaoyan.
Namun dia sangat penasaran dengan teratai api yang diciptakan oleh Xiaoyan itu. Bagaimanapun dia jelas mengetahui kalau Yellow tidak pernah memiliki apalagi sampai melatih teknik tersebut. Di sisi lain para jenius lainnya tampak terkejut dan tak bisa mempercayai kalau Xiaoyan mampu mematahkan salah satu teknik terkuat dari Pavilion Fengli. Hal ini membuktikan kalau Xiaoyan memang jauh lebih kuat dari mereka. Sementara itu teratai api hijau giok yang melayang yang di langit tampak berputar lebih cepat dan terus menerjang ke arah F-King Earth. Feng King Earth yang tergantung di langit pun segera menarik Phoenix api warna-warni di hadapannya dan membentuk sebuah penghalang. Begitu teratai api hijau giok menyentuh penghalang tersebut, ledakan maha dahsyat yang tercipta dari gabungan api surgawi itu pun seketika melonjak dan menyebar ke seluruh arena. Daya hancur yang dihasilkan dari teratai api secara alami membuat penghalang di sekitar Feng King Earth mulai retak dan akhirnya hancur. Alhasil Phoenix warna-warni dan juga Feng King Earth yang tersembunyi di dalam pun terlempar jatuh. Meskipun F-King Earth berhasil menghindari luka fatal dari gelombang api tersebut, tetapi semua orang bisa melihat kalau kondisinya saat ini terlihat cukup menyedihkan. Kerugian ini secara alami membuat Feng King Earth benar-benar murka dan bersumpah akan membalas Xiaoyan. Sesaat kemudian dia lalu berteriak dan mengaktifkan sebuah teknik bernama Soul Swallowing Bloodline. Dalam sekejap Phoenix warna-warni berukuran 100 kaki itu pun menyusut dan berubah menjadi sebuah gumpalan cahaya berwarna merah pekat. Begitu Feng King Earth menelan gumpalan energi tersebut, sepasang sayap Phoenix warna-warni pun tiba-tiba muncul di punggungnya. Pada saat ini aura yang dipancarkan F-King Earth telah melambung tinggi dan setara dengan Elite Zong Bintang 3. Tentu saja Xiaoyan tidak mau kalah dengan pihak lawan, oleh karena itu dia segera mengaktifkan teknik perubahan 3 api misterius untuk mengimbangi kekuatan Feng King Earth. Dalam sekejap aura di tubuh Xian pun ikut melonjak, namun peningkatan ini tiba-tiba saja berhenti ketika Xiaoyan memasuki bintang 3 Douzong. Hal ini jelas membuat Xiaoyan merasa heran dan kebingungan. Ketika masih berada di kelas Dohuang, kekuatan Xiaoyan bisa meningkat sebanyak 3 bintang. Ketika mengaktifkan teknik ini tidak disangka setelah mencapai Douzong, Xiaoyan bahkan kesulitan untuk mendapatkan 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia apapun akan mengalami perubahan ketika digunakan di ranah yang berbeda. Namun karena Feng King Earth mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang, hal ini membuktikan kalau dia memiliki teknik rahasia yang jauh lebih kuat dari teknik perubahan 3 api misterius Xiaoyan. Sepertinya di masa depan Xiaoyan harus mencari cara untuk menyempurnakan teknik rahasia miliknya, jika tidak hal ini akan menjadi kelemahan terbesar baginya ketika bertemu dengan lawan seperti Feng King Earth. Di sisi lain tatapan dingin Feng King Earth kini sepenuhnya tertuju ke arah Xiaoyan. Sesaat kemudian doki di tubuhnya pun melonjak dan berubah menjadi ikon Phoenix raksasa yang sangat menakutkan. Di bawah tekanan tersebut Xiaoyan akhirnya mengerti kalau Feng King Earth kemungkinan bukanlah seorang manusia dan berasal dari klan Magical Beast sama seperti Mu Qingluan. Selang beberapa waktu ikan Phoenix raksasa itu pun tiba-tiba mengeluarkan teriakan ganas dan langsung melesat ke arah Xiaoyan layaknya sebuah meteor besar. Ketika Xiaoyan akan bertindak, esensi darah dari mayat Phoenix iblis surgawi yang tersimpan di dalam cincin pun tiba-tiba bereaksi. Kejadian ini secara alami membuat Xiaoyan terkejut bukan main dan menduga kalau Feng King Earth sepertinya adalah anggota dari klan kuno tersebut. Tidak hanya Xiaoyan, Feng Zunzi yang berada di kursi ketua juga ikut terkejut, tidak lain dengan Lei Zunze bahkan sampai bertindak secara pribadi dan menyembunyikan aura asli di tubuh Feng King Earth. Ternyata dia adalah anggota dari klan Phoenix Iblis Surgawi yang terkenal sangat arogan. Sementara itu Lei Zunze tampak tersenyum dan menunjukkan kebanggaan tersendiri di wajahnya. Beberapa tetua dari Pavilion Fengli bahkan tidak berkutik di hadapan Feng King Earth begitu teknik ini diaktifkan, apalagi Xiaoyan yang baru saja naik ke kelas Dazong belum lama.
Ini seiring berjalannya waktu suasana di atas arena pun semakin menegang. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar meningkatkan kewaspadaannya terhadap Fang King Earth. Jika gadis itu sampai mengetahui ada beberapa esensi darah klannya yang tersimpan di dalam cincin Xiaoyan, kemungkinan masalah ini akan terus meluas dan tiada habisnya. Oleh sebab itu Xiaoyan segera menyalurkan kekuatan spiritual miliknya ke dalam cincin untuk menyembunyikan esensi darah tersebut. Tak lama setelah itu sebuah tembakan cahaya aneh menyerupai api hitam pun tiba-tiba melesat dari langit dan menghantam area di sekitar. Jika Xiaoyan tidak sempat menghindar, dia akan menerima luka yang sangat fatal. Nyala api yang dilesatkan finger ini membuat Xiaoyan cukup terkejut. Meskipun dia mengetahui kalau api itu bukanlah api surgawi, tetapi kekuatannya jelas tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan api surgawi yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Tak sampai di situ Fang King Earth pun kembali menyerang Xiaoyan tanpa henti. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menghindar dan mengandalkan gerakan 3 rubuh petir hingga batas maksimal. Setelah pengejaran berlangsung cukup lama, Xiaoyan pun samar-samar dapat melihat kalau nyala api hitam-hitam itu perlahan mulai meredup. Sepertinya Fang King Earth hanya bisa menggunakan teknik tersebut 1 kali dan perlu waktu untuk penggunaan selanjutnya. Selama Xiaoyan bisa mengelur waktu lebih lama, kemungkinan dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang balik. Kilatan dingin pun perlahan melintas di mata Xiaoyan. Sesaat kemudian dia lalu mengeluarkan 3 api surgawi dan berniat untuk menciptakan teratai Buddha 3 warna. Kemunculan 3 api surgawi ini secara alami membuat para elit dusun di kursi pemimpin dan juga semua ahli yang hadir sangat terkejut. Meskipun keberadaan api surgawi sudah tidak asing di mata mereka, tetapi ini merupakan pertama kalinya mereka melihat ada seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Feng Zunzi yang dipenuhi keterkejutan pun perlahan bergumam. Dia sungguh tak menyangka Yalau benar-benar memberikan teknik mantra api yang bahkan tidak diajarkan kepada Han Feng kala itu. Di sisi lain Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan keributan yang terjadi dan terus fokus untuk menyatukan ketiga jenis api di tangannya. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, penyatuan tersebut tidak memakan waktu lama seperti di masa lalu. Hanya dalam waktu singkat teratai Buddha 3 warna pun akhirnya terbentuk sempurna dan memancarkan energi yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan penuh Xiaoyan lantas melepaskan teratai Buddha tersebut ke arah Fang King Earth. Sejak awal Fang King Earth selalu menganggap kalau reputasi Xiaoyan sepenuhnya terbentuk berkat bantuan kekuatan orang lain. Namun setelah melihat teknik menakutkan ini, semua persepsinya terhadap Xiaoyan pun seketika menghilang. Di saat yang bersamaan dia lalu membentuk beberapa segel tangan dan akhirnya Nyai Konponix di belakangnya pun tiba-tiba berubah menjadi sebuah lonceng suci. Dikabarkan bahwa lonceng suci ini merupakan teknik Doklan Ponix iblis surgawi yang diturunkan sejak zaman kuno. Selain pertahanannya yang sangat kuat, teknik lonceng suci sendiri diciptakan oleh leluhur klan kuno tersebut yang telah mencapai ranah doseng. Di samping itu, teknik ini juga hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki garis keturunan Ponix iblis surgawi. Tentu saja saat ini Fang King Earth baru menguasai bagian dasarnya saja dan belum semuanya. Di hadapan para ahli yang hadir, teratai Buddha milik Xiaoyan pun akhirnya menghantam lonceng suci yang baru saja diciptakan oleh F King Earth. Tak berselang lama teratai Buddha 3 warna itu pun meledak dan menimbulkan gelombang api maha dahsyat. Energi yang menyebar itu pun kini sepenuhnya menutupi cakrawala di atas markas pavilion Fengli. Ekspresi para elit dusun di kursi pun seketika berubah. Mereka tak pernah mengira kalau Xiaoyan memiliki teknik Do yang sangat menakutkan. Kekuatan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diciptakan oleh ahli bintang 6 Dozong sekalipun. Terlebih teknik ini sepenuhnya bergantung pada kemampuan Xiaoyan sendiri dan bukan karena bantuan roh spiritual atau semacamnya.
Selang beberapa waktu lonceng suci yang melindungi Feng Ying'an pun tampak melemah dan mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Kelihatannya lonceng suci tersebut tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi di bawah tekanan teratai Buddha 3 warna milik Xiaoyan. Tak butuh waktu lama apa yang dikhawatirkan pihak pavilion Feng Lei pun akhirnya terjadi. Lonceng suci peninggalan Doseng itu seketika terbelah dan hancur berkeping-keping. Begitu pertahanan Vikinger lenyap, Xiaoyan pun segera berpindah tepat di belakangnya dan langsung menghantamnya sekuat tenaga. Alhasil Feng Qing'er, sosok jenius yang terkenal itu pun melesat dan menghantam tanah dengan sangat keras sambil memuntahkan seteguk darah segar. Feng Qing pun mencoba untuk bangkit kembali, namun di situ Xiaoyan sama sekali tak memberikan kesempatan baginya dan langsung menerjang ke arah Fan Qing'er dengan kecepatan penuh. Akan tetapi hal yang tak terduga terjadi di mana tubuh Finger yang diserang oleh Xian kali ini ternyata hanyalah avatar 3000 petir yang disebutkan Feng Zunze sebelumnya. Meskipun begitu, trik semacam ini jelas sudah terlalu biasa di hadapan Xiaoyan. Sambil tersenyum dingin, Xiaoyan lantas melancarkan sebuah pukulan ke arah ruang kosong di udara. Tepat sebelum pukulan ini masuk, tubuh Fan Qing'er yang asli pun tiba-tiba muncul. Dengan penuh kepanikan dia pun bergegas mengepalkan tinjunya dan menahan pukulan Xiaoyan hingga terpental beberapa puluh meter ke belakang. Pada saat ini semua orang bisa melihat kalau jenius terbaik pavilion Feng Lei benar-benar telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Tunggu part 2 season 5 episode 104 berikutnya.